Presiden Jokowi langsung merespon wacana hak angket penyelenggaraan pemilu yang dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Jokowi bergerak cepat dengan mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet. Respon itu untuk mengantisipasi kekuatan politik jika parlemen nantinya mendukung pasangan 03 dengan 01 bergabung, pemirsa. Kini dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN, akan seperti apa peluang hak angket bisa lolos di DPR? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada nanti kita masih menunggu, yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian juga ada pakar hukum tata negara, Bang Margarito Kamis yang saat ini hadir bersama kami, dan juga ada Ketua MK periode 2013 hingga 2015, yaitu ada Pak Hamdan Zulfa. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Mas sore, Tisla, Andrew, Pak Margarito. Ya, selamat sore, Hanta. Pertama kita ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Jika hak angket akan didorong di DPR, bukankah partai pendukung yang saat ini ada, yaitu partai 01 dan juga 03, kalau mereka bergabung akan lebih besar jumlahnya dibandingkan partai yang saat ini mendukung 02, Mas Hanta? Akan seperti apa nanti proyeksinya ke depan? Ya, peta parlemen hari ini, Tisas, kita melihatnya dalam dua perspektif, dua kacamata. Di atas kertas dan realitas. Di atas kertas dengan bergabungnya Partai Demokrat, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sudah sangat tambun. Hanya PKS praksis yang berada di luar pemerintahan yang tidak dapat jatah menteri. Yang angka PKS itu 8,7%. Artinya kekuatan di parlemen pendukung pemerintahan Jokowi itu 91,3%. Itu di atas kertas. Tetapi realitas per hari ini, tadi data yang disampaikan di prolog TV One tadi, sebenarnya hanya 261 dari 575, artinya sekitar 45% yang betul-betul bisa diandalkan, yang solid berada di dalam mendukung penuh di dalam kendali tanda petik Pak Jokowi. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya belum aman, dalam konteks ini belum aman. Kalau ternyata ada wacana hak angket dan sebagainya, itu bisa jadi. Di luar kita bicara tentang durasi waktu apakah memungkinkan, tapi dari kalkulasi hitung-hitungannya memang belum mayoritas. Yang ketiga, ini yang poin yang ingin saya sampaikan, tetapi Tisa, jangan lupa di atas kertas realitas, tapi ada potensi mobilitas partai-partai. Satu sisi dinamika peta parlemen per hari ini, Pak Jokowi punya kepentingan untuk soft landing, ingin husnul khotimah dalam mengakhiri pemerintahannya. Pak Prabowo akan mengawali pemerintahannya, ingin membutuhkan pemerintahan yang kuat, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengajak, menggoda, mengakomodir partai-partai di luar pemerintahan. Nah, ini yang saya kira nanti dinamikanya di sini, di titik ketiga ini. Satu sisi ada kebutuhan dan sistem presidensial multipartai ekstrim saat ini supaya tidak deadlock, supaya tidak ada jalan buntu, dibutuhkan tambahan dukungan di parlemen. Nah, di saat ini kan yang akan pemerintahan punya kue kekuasaan yang bisa ditawarkan. Sementara partai-partai yang diasumsikan di luar pemerintahan, tapi ada menteri pada saat ini seperti PKB, seperti Partai Nasdem, dan sebagainya, mereka punya motif juga. 3 motif. Kalau ditukarkan dukungannya bergabung dengan pemerintahan, pasti mengincar 3 hal. 1, kursi kekuasaan, menteri dan lain sebagainya. Kedua adalah kepentingan ekonomi politik, bisnis, itu para ketua umum yang berbisnis juga punya kepentingan. Kalau mereka di luar pemerintahan akan terganggu. Yang ketiga adalah legal protection, untuk perlindungan hukum. Jadi ada 3 hal ini, di luar pemerintahan secara ada kasus hukum yang terancam, bisnisnya terancam, penting di dalam pemerintahan. Nah, tarik-menarik ini yang akan mengubah pola, apakah nanti menuju seperti yang di atas kertas tadi, atau bertahan sampai 45%. Nah, isu kita pada hari ini, Pilpres bergeser ke Senayan, saya melihat, Tisa, nanti ada 2 pakar hukum tata negara yang bicara, apakah mungkin soal isu kecurangan ini, apa kita tahu bahwa setiap Pilpres ketika Pak SBY menang, Pak Jokowi menang, kan ada juga. Yang kedua, apakah signifikan bisa merubah dengan selisih yang sangat jauh gapnya itu. Dan yang ketiga, apakah memungkin waktu yang tinggal 8 bulan. Nah, kalau itu misalnya tidak memungkinkan, sedikit saya ingin menambahkan 3 sebenarnya yang dibidik secara politik atau tujuan isu ini yang bergulir, yang akan dibidik, tujuan 3 motif. 1, ini adalah dalam rangka 1 persepsi, membangun persepsi. Yang kedua adalah konsolidasi oposisi. Dan yang ketiga saya mencatatnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan posisi kursi. Nah, membangun persepsi apa? 1,
Kalau ada isu ini bergulir digeser ke Senayan, maka bisa dibangun isu untuk mendelegitimasi hasil pemilu, mosi tidak percaya, agenda untuk perlawanan atas hasil pemilu. Itu targetnya. Soal hak angket tercapai atau tidak, paling tidak ada persepsi itu yang akan dibangun. Mungkin partai-partai yang tidak mengincar kursi menteri akan posisi di sini. Baik, yang kedua, butuh isu untuk mengkonsolidasikan partai-partai dual pemerintahan, terutama 01, 02. Tidak ada isu kecuali isu ini. Kalau isu ini terus bergulir, maka ada potensi pendukung Ganjar Pranowo dan pendukung Anies Baswedan punya isu untuk kemungkinan tetap bersatu di dalam koalisi, tanda petik koalisi oposisi. Meskipun kita tahu dalam sejarahnya tidak ada koalisi oposisi yang bertahan lama. Dulu ada KMP, tapi tidak lama juga. Nah, yang ketiga, ada sebagian partai seperti Nasdem, PKB, saya kira juga bisa jadi isu ini meninggikan posisi tawar partai-partai yang di 01 atau 03 untuk semakin besar posisi tawarnya tinggi, kemungkinan nanti ujungnya tetap bergabung di dalam pemerintahan soal barter politik kursi menteri, dan dengan posisi isu ini meninggikan posisi tawar mereka sehingga kemungkinan diajaknya besar, di saat yang sama daya tawarnya juga meninggi. Jadi berkelindan antara isu dinamika hukum yang harus dibuktikan soal isu kecurangan yang kemudian masuk ke dalam hak angket, tapi berkelindan dengan dinamika politik yang dibidik seperti saya katakan terhadap 3 hal tadi itu. Mas Hanta, kalau kita memprediksi secara hitung-hitungan politiknya akan seperti apa? Apakah hak angket ini akan bergulir di Senayan? Tapi nanti kita jawab sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mas Hanta menjawab pertanyaan tadi, kira-kira akan bergulir bagaimana hak angket ini? Akankah bisa bergulir di Senayan atau justru ya hanya menjadi sebuah pepesan kosong tadi kata Andro? Ya, bisa. Angket ini betul sangat mudah untuk diajukan, hanya 25 orang, lebih dari 1 fraksi. Tapi kemudian apakah itu diterima untuk menjadi usulan, lalu harus dibawa ke paripurna, dan itu baru diproses dan seterusnya. Nah, proses untuk dibawa ke paripurna ini yang menurut saya potensi angket ini akan layu sebelum berkembang itu besar sekali. Kenapa? Angkanya begini. Per hari ini betul Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat itu hanya 45%, 261 dari 575. Sementara kalau kita gabung yang mendukung 01 dan 03 itu total 55%. Tapi ini kan dinamikanya, ada 2 dinamika yang sama-sama kencang. Satu hak angket, yang satu kursi kabinet. Jadi kedua-duanya ini daya tariknya sama-sama kita lihat seperti apa pergerakannya. Karena itu tendensi mobilitas pergerakan partai ini harus dipantau pergerakannya. Satu, yang dipantau itu pergerakan para veto player partai dan terutama kingmaker yang berpengaruh di masing-masing poros. Ada Pak Jokowi di 02, ada Ibu Mega di 03, dan ada Pak Surya 01. Nah, kemarin meskipun kita belum bisa menyimpulkan, sudah ada tendensi awal Pak Surya sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi 2 hal ini akan bergulir nanti. Satu sisi ada upaya untuk membangun konsolidasi seperti saya katakan tadi, selain upaya untuk membangun opini dan persepsi, kemudian menjadi isu bersama untuk mengkonsolidasikan kekuatan 01 dan 02, 01 dan 03, itu pasti akan memperkuat barisan untuk menggolkan isu tentang hak angket. Tapi di saat yang sama, istilah Pak Jokowi menjadi jembatan, itu upaya dari Pak Prabowo, upaya dari Jokowi dan Prabowo dalam melakukan 3M yang saya istilahkan, memisah, memecah, mencegah, dan merayu atau mengakomodir. Apa yang harus dipecah? Memecah. Kalau kemudian Nasdem aja misal Pak Surya Paloh bergeser, itu kan sudah pecah koalisinya. Mencegah pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya, itu pasti dilakukan oleh pihak yang katakanlah di 02. Kemudian ada tawaran-tawaran politik dan seterusnya. Sehingga 2 isu yang bergulir kuat ini menurut saya sulit untuk membayangkan. Meskipun ada potensi, tapi melihat dinamika politik, karakter partai kita, itu sangat mungkin dia berkelindan istilah saya tadi, akan layu sebelum berkembang. Meskipun di atas kertas itu memungkinkan, tapi di saat yang sama yang saya khawatirkan, kalau tujuannya angket seperti Pak Prof. Hamdan katakan, saya setuju, bagus, ini hak konstitusi anggota DPR, supaya semua terang benderang, itu bagus. Kalau tujuan mulianya dalam rangka itu, positif, jadi terang. Tapi kalau kemudian ini dimanfaatkan tanda petik oleh partai-partai yang sebenarnya juga sudah membidik posisi-posisi kursi menteri, yang sebenarnya sudah siap-siap juga ingin bergeser, justru mereka akan meninggikan posisi tawarnya. Nah, inilah dinamika yang akan terjadi. Misalnya saya sebutkan sejak awal di quick count hari pertama, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ada 2 partai yang paling mungkin akan bergabung di pemerintahan. Nah, dinamika ini tergantung nanti tarikannya lebih kuat kemana. Mbak, P3 apalagi saya masukkan dalam kelompok ini.
PKS juga sangat mungkin kedekatan dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kecuali tidak diajak. Jadi 3 partai tadi sangat mungkin bergeser. Kemudian PKS kecuali tidak diajak. Saya hanya percaya PD Perjuangan yang betul-betul bisa kuat otonom menolak atas ajakan untuk bergabung pemerintahan. Yang saya sampaikan ini butuh pembuktian. Seperti dulu saya memprediksi Gerindra dan Partai Amanat Nasional akan gabung pemerintahan di awal-awal hasil Pilpres 2019 yang akan datang. Jadi dengan karakter politik, dengan genetik politik, dengan dinamika politik per hari ini, di atas kita ingin mencari tadi kebenaran, mencari sesuatu biar jelas, tapi saya termasuk yang ragu bahwa hak angket ini akan lolos, alias akan layu sebelum berkembang. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah berbincang bersama kami, kemudian juga terima kasih Pak Hamdan Zulfa, terima kasih juga Bang Margarito sudah hadir ke studio kami.